Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Vincentius de Paulo, seseorang yang digerakkan oleh Tuhan dan tergerak hatinya untuk memperhatikan orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Dia berjuang untuk melayani orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya teringat ketika saya masuk pertama kali di dalam paroki saya, paroki Bunda Hati Kudus Cooper, Merauke, Papua. Saya masuk sebagai seorang pastor muda, pastor yang baru, dan saya harus menghadapi pembangunan menara lonceng yang tidak selesai di paroki saya yang dibangun oleh pendahulu saya. Waktu awal masuk, saya kurang memperhatikan pembangunan tersebut. Saya merasa saya harus melihat situasi dulu, 3-4 bulan saya lihat situasi dulu, baru saya mulai bergerak dan bisa mengambil keputusan. Tetapi semakin melihat menara lonceng yang belum selesai, yang hanya sudah berdiri setinggi 19 meter, tapi belum selesai semua, belum di plester, belum di apapun, sudah ada berdiri tiang-tiangnya dan sudah terbentuk menara lonceng tapi belum selesai. Hati saya tergerak untuk ingin menyelesaikan menara lonceng tersebut. Tetapi apa daya, paroki kami bukanlah paroki yang uangnya cukup banyak, tapi paroki yang berjuang juga. Apa kekuatan saya? Saya membawa semua masalah dan doa pribadi saya berdoa rosario, meminta juga Bunda Maria untuk membantu saya bersama dengan umat untuk menyelesaikan menara lonceng tersebut. Dan apa yang terjadi, saya dalam setiap hari dalam berdoa, saya mengatakan, Tuhan berikanlah kelimpahan rezeki kepada paroki kami dan makmurkanlah paroki kami. Dan puji Tuhan, makin perlahan, makin lama, ada begitu banyak donatur yang datang untuk memberi sumbangan. Dan puji Tuhan, pada tahun 2021 kami bisa meresmikan menara lonceng tersebut dan bisa selesai. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Injil, ia mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang, dan dia juga melakukan banyak mukjizat untuk memperkuat pewartaan yang Tuhan Yesus wartakan kepada banyak orang. Namun saya merenungkan dan saya menemukan Yesus tergerak hati begitu banyak, tergerak hati dalam hatinya untuk melayani banyak orang, karena dia melihat situasi yang terjadi pada saat itu. Ada banyak umat, ada banyak domba-domba yang seperti terbengkalai yang tidak punya gembala. Oleh karena itu, karena melihat situasi nyata di lapangan, maka timbullah ketergerakan hati Yesus. Karena belas kasihan berarti Yesus merasakan compassion, berbela rasa, dan dia akhirnya bergerak untuk mewartakan meskipun kadang-kadang makan tidak sempat, tidur istirahat pun tidak sempat. Yesus tergerak hati karena belas kasihan. Oleh karena itu, Yesus meminta banyak orang, termasuk para murid, untuk selalu meminta para pekerja yang mau tergerak hati untuk bekerja bersama dengan kerajaan Allah, tergerak hati bersama-sama dengan visi Allah untuk melayani banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika Anda tergerak hati karena melihat situasi yang terjadi, berarti Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam diri Anda. Jika Anda melihat di dalam rumah tanggamu, keluargamu, ada yang sakit, engkau tergerak hati untuk menjaga, merawat, dan melindungi orang tersebut, berarti Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Jika Anda melihat situasi rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu yang kurang terdidik secara iman, terus Anda tergerak hati untuk mendidik dia secara iman, selalu menghantar dia ke gereja, selalu menceritakan kitab suci kepada dia, selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dia, berarti Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Jika Anda melihat suamimu atau istrimu sudah mulai keluar dari jalur dari apa yang Tuhan kehendaki, dan engkau tergerak hati untuk membimbing dia kembali, berarti Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Jika Anda juga tergerak hati untuk melihat situasi yang ada di hadapanmu, banyak orang miskin, banyak orang susah, banyak orang sakit, dan engkau tergerak hati untuk mengunjungi mereka yang miskin, memberi bantuan kepada mereka, mengunjungi mereka yang sakit, berarti Roh Kudus bekerja dalam diri Anda semua. Tetapi ketika Anda melihat situasi di lapangan,
dan tidak ada ketegarkan hati apapun, berarti hati-hati Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi dalam diri Anda. Pertanyaannya, mengapa Roh Kudus tidak bekerja? Karena ada banyak dosa yang menghimpit dalam diri kita, ada banyak luka batin, sakit hati yang menghimpit Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan luar biasa. Kalau Anda merasakan demikian, pergilah kepada sakramen pertobatan supaya dirimu dilepaskan dari segala dosa, dan engkau juga berani mendoakan orang-orang yang menyakiti hatimu supaya engkau juga terlepas bebas dari segala sakit hati, sehingga Roh Kudus bisa bekerja menuntun, membimbing diri kita agar tergerak hati untuk membantu siapapun lewat situasi yang nyata di hadapan Anda semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya seorang MIC selalu diajarkan ketika melihat situasi yang nyata di hadapan saya, apa yang saya rasakan pada saat itu, dan saya juga diminta diposisikan jika Yesus hadir pada saat itu, apa yang Yesus rasakan dan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus. Kita hadir dalam situasi nyata, dan kalau kita melihat sesuatu yang harus kita lakukan, kita tergerak hati, mari kita lakukan. Maka pada saat itu kita menjadi seorang Injil yang hidup. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.